cheeseburger itu kurang cheeseburger kalau nggak ada acarnya. Makan burger itu nggak boleh dikasih saus cabe. Orang kampung itu nggak doyan pizza. Mereka lebih milih growol. Bener nggak kalau makan burger itu harusnya dibalik? Nah, kenapa kentang goreng itu hanya enak di 5 menit pertama? Pizza topping nanas itu nggak masuk akal. Kamu tahu nggak bedanya kopi-kopi style Itali dengan kopi-kopi style Australia? Minum kopi hitam saat makan burger itu nggak masuk akal. Fried chicken itu kulitnya wajib dimakan terakhir. Halo semuanya, selamat datang kembali di Tribes Medianya Rakyat Jogja. Kali ini kita ada di Suburbans. Bacanya gimana tuh? Suburbans. Suburbun ya? Suburban. Boleh. Masih di segmen PMS Podcast Makan Minum Sehat karena nggak butuh ahli gizi untuk membuat Indonesia sehat. Yes, betul sekali. Kenapa kita bisik-bisik tumben banget bisik-bisik? Karena ini orang lagi belajar, lagi mengerjakan tugas. Jadi di belakang kita sedang ada area kitchennya untuk Betul. membuat burger. Dan kalau misalnya teman-teman di area Demangan pasti tahulah ya, di Pasti Jogja tahu. Ini fenomenal. tempat burger paling hits, Yes, betul. culture, dan ada burger-burger luar biasa. Yes. Yang terkenal itu ada apa? Ada Oklahoma. Oh benar. Untung kau masih ingat ya, Ada tidak kita Oklahoma. ngulang. Banyak sih. Tapi sebenarnya di antara semua jenis burger itu aku suka banget burger yang cuman cheeseburger, bukan cuman ya. Klasik ya. Klasik. Ya. Jadi cuman yang ada bannya itu, kemudian ada Patty-nya, keju, acar, keju, udah itu aja. saus tomat. Enggak perlu sih, enggak Kecap? terlalu perlu. Siapa orang yang makan burger pakai kecap, ha? Siapa tahu. Ada yang cocolan itu, apa itu namanya? Petis sekalian. Terlalu Jawa Timur, Mas. Terlalu Jawa Timur. Terlalu Jawa Timur atau sambal kacang gitu. Tapi karena kita lagi ada di Suburbans, kita Betul. hari ini akan membahas Burger. nggak cuma burger, Iya, tapi makanan bule yang ada di Jogja. Makanan bule ya tuh. Ya kan, Jogja ini walaupun begini-begini juga banyak bro makanan bulenya. Iya benar. Di Purworejo tuh sebenarnya ada, cuman bulenya yang nggak ada. Kalau di sini kan ada makanan bule, ada bulenya kan. Betul. Gitu. Apa aja sih makanan bule itu? Burger satu ya. Kalau makanan bule itu makanan khas bule atau makanan yang dimakan bule? Makanan yang ya bule makan apa aja sih Kalau sebenarnya? makanan yang dimakan bule, pecel pun masuk makanan maksudnya bule. makanan yang tidak asli Indo tapi Dari luar lah datang gitu. itu ya, dunia barat. Dari dunia barat. Oke, ada burger mungkin. Ada pizza. Ada pizza, ada French fries. French fries juga ya. French fries itu dari French. Obvious gak sih? Udah jelas iya. gak sih? Udah Cuman jelas. kadang nggak gitu juga kan. Kadang nih contoh, ada alat kopi namanya French press. Sebenarnya diciptakannya tidak dari French. Tapi Cuman model yang sampai sekarang terkenal itu memang yang diinovasi oleh orang-orang French. Oke. Itulah kemudian dimarketingkan, disebut oh ini French press, padahal sebenarnya alat yang kayak gitu diawali tidak dari French. Tapi americano juga nggak dari Amerika sih. Kalau orang Italia bilang americano berarti kan itu Yang diminum sama orang Iya, Amerika. betul, gitu. Cara Jadi- orang Amerika meminum kopi kan? ya betul. Kayak apa lagi? Hamburger. Hamburger. Mungkin orang-orang ini dari Hamburg kan? Ya, sebenarnya Enggak tahu juga. Kita kurang riset. orang ini ngomongin fakta tapi nggak tahu. Kayak siapa ya? Tom Holland tuh kayaknya pernah ngomong sama siapa gitu yang bilang bahwa Zendaya? bukan, Enggak. yang makanan Amerika nggak enak-enak. Tom Holland bilang gitu, terus dia tuh ditanyain kenapa kamu bilang makanan Amerika tidak enak, terus Tom Holland bilang sebutkan makanan Amerika. Hamburger. No. Itu dari Hamburg. Oke. Terus terakhir dia bilang French fries. Come on. Itu bukan Amerika. Udah jelas gak sih, French? Oke ya, intinya kita bahas itulah. Intronya kepanjangan mas. Iya, berarti maksudnya Amerika nggak punya makanan khas. Mereka kan memang hobinya kayak gitu. Tapi nggak cuma dari barat ya kan, di Jogja juga ada ramen banyak. Oh iya betul. Spaghetti juga. Spaghetti Sebenarnya barat, dari Mas. Italia ya. Gitu. Ya. Tapi kayak ramen terus dari Korea kan juga banyak ya. Iya, ramyun, Yang jajamyeon, tteokbokki, kemudian ada apa itu? kimchi, Kimbab. boleh. Kebab juga. Kebab. Fokus mas. Oke. Ini kita banyak nih mas. Ini kita sudah yapping kepanjangan Oke, mas. Oke. Kamu punya fakta apa? Oh, Yang aku pertama. nih ya. Menurutku cheeseburger itu kurang cheeseburger kalau nggak ada acarnya. Enggak dong. Ini kayak French fries tadi udah jelas. Cheeseburger Enggak. ya cheese dong. Kamu utamanya. gini loh. Bahkan aku bisa bilang hal paling penting dari cheeseburger itu adalah acarnya. Setuju nggak?
Setuju gak? Gak Setuju ada, Mas. Setuju kan? Nah kan? Gak ada Mas. Cheeseburger ya cheese. Apa cheeseburger gak ada acarnya itu? Nah, sekarang kamu milih cheeseburger tanpa acar apa tanpa cheese? Tanpa cheese. Aku bisa cuma ban, acar ban. Udah. Ibaratnya tuh gini. Ada gorengan, ada cabe. Cabe itu bukan part of gorengan, tapi kalau kamu makan gorengan ada cabe dan kamu tidak makan cabenya, aneh nggak? Kamu makan pisang goreng pakai cabai nggak? Pakai, ayo, gimana? Yang masih mentah, yang kriuk, yang belum terlalu matang itu pakai, ayo, gimana? Orang ini aneh. Nggak, orang ini. Kamu makan itu tahu isi, ada cabe, nggak kamu makan cabenya? Ada yang kurang nggak? Enggak. Ih, aneh. Aku lebih milih pakai petis. Aneh. Bener. Enggak. Kamu makan gorengan, kalau di sampingmu ada cabe dan kamu nggak ngambil cabe, itu mungkin psikopat kayaknya mungkin. Tapi enggak dong, itu kan part ways, terpisah. Iya. Karena kalau cheeseburger sama acar kan jadi satu Nah, dalam satu karena dia komponen. jadi satu berarti harus ada kan? Tuh, bener dong, kalau nggak ada berarti itu bukan cheeseburger. Berarti apa hukumnya menjual cheeseburger yang nggak ada acarnya? Itu harusnya bukan cheeseburger namanya itu. Namanya? Cheese without acar burger. Bahkan ya Krabby Patty, Iya. burger terenak dibikin di Batam. Betul. Acarnya ngambil dari plankton. Enggak, sama diprotes mana acarnya. Oke. Bayangin loh, Krabby Patty aja burger terenak sebegini Batam ada acarnya. Iya sih. Jadi tetap semua cheeseburger harus ada acarnya. Banyak kalau bisa. Karena itu memberikan apa coba? Rasa segar kan di antara segar iya, terus kecut-kecut juga kan. Juga acidity gitu. Betul. Karena kan sudah padat kan ya. Sudah ada ban, sudah ada beef, sudah ada patty-nya, sudah ada cheese-nya juga. Cheese-nya juga. Kemudian ditambah dengan acar itu yang sangat oke. Dan ini juga menurutku. Tapi bukan acar nggak sih, namanya pickle. Pickle itu bahasa Inggris, Pak. Pickle itu bahasa Inggrisnya acar, Pak. Lah cheese, kita dari tadi ngomong cheese, nggak ada yang ngomong keju, iya, keju. Keju. Acar ya, pickle lah. Pickle. Nah, cuman ini ada kadang acar yang kurang acar. Gimana? Cuman timun. Cuman timun. Itu kadang nyebelin sih. Kita sudah berekspektasi bakal asem. Lah cuma timun. Tapi segernya dapat. Segernya dapat. Cuman kurang acar gitu. Acar yang kurang acar adalah acar yang tidak asem, yang kurang lama direndam. Oke. Gimana kalau menurutmu makan burger itu nggak boleh dikasih saus cabe? Aku setuju sih. Aku setuju. Jadi sausnya tomat. Aku bahkan nggak pakai saus pun, apapun bisa. Kecap. Enggak dong, kita ulangi lagi, nanti aku ngomong petis ini. Tapi kamu setuju? Jadi makan burger tuh nggak boleh pedes. Pedes itu dominan kan, menurutku ya. Oke. Apalagi kalau meskipun saus cabe itu tidak pedes ya, cuman kan dia tuh rasanya dominan. Oke. Jadi kalau misalnya ada aromanya juga nggak sih? Enggak terlalu sih aromanya sih. Tapi rasanya dominan. Ya rasanya dominan. Jadi kalau kamu makan apalagi misalnya cheeseburger ya yang sudah ada acarnya itu kemudian ditambah saus yang saus cabe, rasa saus cabenya itu yang akan dominan dan akan ngalahin rasa acarnya, rasa patty-nya yang juicy, bannya yang oke, cheese-nya yang meleleh. Jadi saus itu bahkan menurutku hampir di semua makanan saus cabe itu merusak rasa. Enggak lah. Dia apa? Enggak lah. Kalau ayam olive kamu tetap akan pakai saus cabe kan? Ih, enggak dong. Nah, siapa orang yang makan ayam olive pakai saus cabe? Ya semua orang makan ayam olive pakai saus cabe. Itu tuh sudah gurih. Loh. Itu sudah gurih sudah. Enggak, saus cabe ini saus kan, bukan sambel kan? Benar. Iya kan? Itu tuh sudah gurih loh. Rasanya tuh sudah enak. Ya kan saus cabe nggak ngasih rasa gurih, ngasih pedes. Iya makanya itu, tapi kan dia merusak rasa. Itu nambah rich dari flavornya. Oke, gini, aku jujur pakai saus cabe tapi di nasinya. Aku ada tim yang makan olive atau fried chicken lainnya, sausnya aku tuang ke nasinya. Caranya biasanya nasinya nggak dibuka full. Betul. Dipegang kayak burger. Nah kan berarti kamu juga kan? Iya, tapi kan pakai kan. Nah tapi kan tidak di ayamnya. Kalau kan di sama ayamnya, aja. kalau di ayamnya merusak rasa. Ikan sama masuk dalam perut juga, masuk dalam mulut semua. Ya kalau gitu konsepnya kamu bisa itu makan soto pakai es krim gitu. Enggak gini. Aku adalah orang yang makan fried chicken, sausnya aku tuang di nasi, tidak di ayamnya. Karena ayamnya udah enak. Betul. Kalau itu aku sepakat. Nah, sama, ini pun sama nggak mau ngotorin tangan dengan nasi. Benar, kan? iya. Kalau balik ke burger pun boleh burger pakai saus cabe, asalkan dituang di nasinya. Burger pakai nasi. Burgernya pakai nasi. Ini kayak nasi putih lauk nasi goreng. Ya, boleh. Iya kan? Boleh. Itu jadi menurutku psikopat orang-orang yang makan burger pakai saus. Tapi ngomong soal burger nih, bener nggak kalau makan burger itu harusnya dibalik?
Nah, ada sekte kayak gitu kan? Ada. Jadi Aku pernah nonton videonya. Iya kan? Jadi katanya makan burger yang benar itu terbalik. Alasannya itu karena bukan daging. Roti yang bagian atas itu lebih tebel. Jadi bisa menampung, bisa menjaga cairan-cairannya, saus-sausnya itu biar bisa meleleh gitu. Cuman menurutku enggak juga sih. Karena segigitan dapat semua juga ya. Iya, sebenarnya. segigitan dapat semua juga. Dan kalau misalnya kita ngomongin terkait biar tidak belepotan, Pak, esensi makan burger itu belepotan, Pak. Benar. Kalau kamu nggak mau belepotan jangan makan burger, Pak. Jadi apa Yupi. tanggapanmu? Jadi apa tanggapanmu kalau orang makan burger pakai sendok atau pisau dan garpu? Kalau kegedean dipotong dulu nggak apa-apa. Tapi kan jadi nggak belepotan, jadi rapi dong. Kamu motong-motongnya burger pasti belepotan, Pak. Tetap ya. Nah, tapi potongannya jangan sampai jadi kecil-kecil. Oke. Cuman bagi dua gitu, atau bagi empat. bagi empat. Habis itu tetap dimakan one bite. Oh, iya benar. Oke. Karena makan burger memang harusnya ya pakai tangan, pakai sarung tangan plastik, pakai apa, jangan pakai cutleries kan. Cutleries itu hanya untuk memotong biar dia terlalu gede. Cuman memang ada burger yang size-nya jumbo, keterlaluan yang tinggi sih, ya, yang tinggi banget, yang double patty, triple patty. Oke. Yang kita harus sampai gini gitu. Mulut kan susah juga ya. Pernah kan kamu pernah tahu itu enggak yang cewek bingung cara makan burger. Oke. Karena ya itu ditekan enggak muat. Kamu pernah kan? Jadi mau dipotong atau mau dibagi dua yang kayak gini? Dikasih tutorial makannya gini. Enggak bisa. Dia enggak mau belepotan. Emang kalau burger yang tinggi cara makannya gimana? Dipisah satu persatu. Enggak burger dong Mas, itu Mas. Iya juga ya? Iya kan? Aku paling mentok double patty sih. Double patty sama. Double patty pun udah cukup effort sih. Iya, betul. Dan siap belepotan sih. Cuman ya tadi, mungkin ada tetap orang-orang yang karena itu kebanyakan akhirnya dipisah-pisah, Pak. Ada sih, tapi jadi nggak full experience kan? Iya, benar. Ada yang ada cheese-nya, ada yang cuman acarnya doang. Betul. Akhirnya acaranya dimakan dulu itu. Jadi makan burger jangan dipisah-pisah. Cuma gini, ini kita beralih dikit ya ke steak ya. Oke. Kalau kamu makan steak, kamu potong sedikit baru makan atau kamu potong-potong semua baru ambil yang sudah potongan-potongan itu? Dikit-dikit aku potongnya. Potongnya dikit-dikit. Potongnya dikit-dikit. Jadi ujungnya dulu, terus aku makan, terus potong lagi, anuin saus, baru makan. Karena sensasi motong-motongnya itu seru kan? Iya, sebelum makan baru dipotong kan, ya. Sama ini menjaga juiciness dagingnya. Oh benar. Karena kalau udah dipotong kan kering kan nanti jadinya. Kering. Cuman ada orang yang dipotong-potong banyak dulu biar nanti nggak repot. Saranku kerja di dapur aja sih Pak itu. Kerja di kitchen aja. Benar ya? Emang suka potong-potong aja dia orangnya. Hobinya slicing ya. Ada yang dibentuk bintang, ada yang dibentuk macam-macam lah pokoknya. Iya kan? Kalau nggak dipotong gimana? Psikopat. Itu psikopat itu. Kamu pernah lihat chicken katsu utuh nggak? Makan chicken katsu. Menarik chicken katsu utuh itu menarik gitu. Tapi di beberapa ada yang steaknya udah dipotong-potong juga sebenarnya. Oh iya benar. Udah disajikan dalam bentuk potongan gitu. Iya, yang itu yang lebih mahal karena dagingnya lebih sedikit kan biasanya. Kita geser ke pizza. Pasti kan kalau yang anak-anak muda gini, apalagi yang dari kampung gitu ya. Datang ke kota untuk kuliah atau apa pasti kan pengen eksplor. Dari kampung banget nih ya diksinya ya. Kampung, Mbak. Aku dari kampung, Mbak. Kenapa? Kamu ada masalah dengan orang kampung namanya? Enggak, diksinya jangan dari kampung. Terus dari apa? Desa. Sama aja. Dari kampung. Orang kampung datang ke kota. Datang ke kota untuk kuliah untuk apapun. Pasti kan eksplor kan, makanan-makanan barat gitu. Oke. Dicobain, enak itu. Terus pasti ada satu momen di mana ingin membawakan makanan itu ke rumah kan. Oke. Dicobain ke orang-orang tua. Soalnya aku juga pernah gitu. Dan aku baru tahu satu hal. Bahwa gini. Orang kampung itu enggak doyan pizza. Mereka lebih milih growol. Pizza itu agak berat untuk dikonsumsi sebenarnya. Benar. Ya kan? Soalnya memang aku pernah kan bawa oleh-oleh pizza ke kampung nih. Oke, gimana tanggapannya? Apa ini kok asin-asin? Kau yang banyak kejunya itu kan. Asin-asin enggak enak. Terus ada growol di rumah. Kalau bagi yang enggak tahu growol itu apa, googling. Itu makanan tradisional. Yes, bentuknya seperti ini. Nah, itu dia. Kadang juga ada yang kayak gini. Growol. Nah, ada growol di meja, pizzanya dianggurin, mereka lebih memilih makan growol pakai sambel. Iya. Besoknya kamu pulangnya bawa growol aja. susah didapatkan di kota gitu. Jadi makanan-makanan Italia itu banyak yang di lidah orang kampung, terutama di kampungku ya, itu nggak cocok. Bener sih.
Karena dari rotinya aja biasanya udah cenderung ke arah asin kan. Itu dia masalahnya gini. Oh ya ini lebih cocoknya kalau Pakai dimakan nasi. sama nasi. Benar. Apapun makanan pizza dimakan pakai nasi. Kemarin tak beliin burger juga. Oh iya ini enak ya kalau dimakan pakai nasi. Semuanya yang gurih-gurih itu dianggap lauk. Ya, itu dia. Semuanya yang gurih itu harus disatukan dengan nasi. Ambil nasi lah itu di dapur ada. Jadi buat teman-teman yang sok-sokan bilang nggak mungkin ada orang yang makan pizza pakai nasi, real ada. Di rumahku deh ada itu. Bapakku sendiri sama mamaku itu. Mungkin dari penonton juga banyak yang makan pizza, makan burger pakai nasi. Iya mungkin ada karena ya itu tadi karena gurih kan atau Nggak, biasanya karena anak kos. Mas anak kos nggak bisa beli burger mas. Bisa beli awal bulan dimakan tanggal 15. Atau ya kalau mau nggak terlalu kenyang, yang rotinya itu disingkirkan dagingnya aja. Oh iya, nah itu boleh pakai nasi. Bahkan, nah ini roti pun harusnya kan itu bisa menggantikan nasi kan harusnya. Karbohidrat kan. Tetap dianggap belum makan kalau cuma makan tepung. Dia nggak kenyang ya. Nggak kenyang, padahal kenyang. Kayak kurang mantap gitu kalau nggak nasi. Iya benar. Jadi itu memang keberhasilan Soeharto dalam propaganda biar orang Indonesia. Kok Soeharto? Lu kan memang itu kan programnya Soeharto untuk menasikan Indonesia. Menasikan Indonesia. Untuk memberaskan Indonesia. Oke. Jadi dulu itu kan banyak sebenarnya kan makanan-makanan pokok di sumber karbo di Indonesia itu. Oke. Nah, di zaman Soeharto itu Diratain dikejarkan nasi. Kalau semua. kamu makan nasi itu keren, maksudnya lebih sehat, lebih bertenaga, lebih apa gitu. Oke. Akhirnya sampai sekarang ke Sampai bawah sekarang. itu. Jadi kalau misalnya kamu merasa tidak bisa lepas dari nasi, salahkan presiden kedua Indonesia. Ya. Padahal orang bule juga sarapan oat pak, bisa pak. Itu kan roti doang. Roti doang juga Roti bisa. doang. Toaster kan, di toast kan. Bener. Nah, biasanya orang-orang bule makan seporsi burger ini udah cukup kan? Cukup. Kalau kita nanti nasi padang Belum makan kayaknya tadi ya. seenak-enaknya burger tetap harus ditambah nasi padang. Kayaknya tadi belum makan deh. Ya mungkin bisa inovasi tuh burger rasa nasi padang ya. Menarik. Menarik kan? Patty-nya rendang. Wow. Tuh. Kalau nggak dendeng. Dendeng. Benar. Oke, mau ada Oke. lagi ya? Pizza topping nanas itu nggak masuk akal. Gak masuk akal. Bagi beberapa bule Italia terutama mungkin memang itu penistaan mungkin. Penistaan terhadap pizza ya. Pizza di topping nanas itu diperbolehkan, nanti ada yang dikasih durian. Bisa jadi sawo. Dikasih sawo, kelengkeng, lece. Akhirnya sebuah itu di atas semangkok pizza teman-teman. Tapi sebenarnya nanas itu kan bisa jadi part of acar kan? Iya, nah itu dia. Karena dia memberikan acidity kan. Bener. Asalkan jangan yang manis. Benar, nanas muda. Nanas muda, kalau nanas Iya. muda aku mungkin ya meskipun orang Italia bakal ngamuk, cuman Iya. aku masih agak-agak menoleransi itulah. Betul. Karena itu memberikan sensasi kecut-kecut. Ya, seger kesegaran juga. di pizza itu. Toh juga bukan pizza toppingnya nanas doang kan, pasti Benar, ada pasti ada, sosisnya, iya, pasti ada yang ada slice lain-lainnya, dagingnya juga. ada kejunya dan Betul. lain-lain. Tapi memang kalau misalnya ini kebablasan bisa menjadi macam-macam ya. Cuman kan ya nggak tahu, orang Indonesia kan memang sangat suka menggabungkan banyak hal ya. Bukan cuma orang Indonesia, kayaknya banyak orang di dunia kayaknya suka menggabungkan Tapi banyak kan hal itu deh. bentuk akulturasi gak sih? Bener. Kayak penyesuaian pizza masuk ke sini biar bisa diterima sama lidah orang Terus dikasih Indonesia. nanas gitu ya. Dari mana akulturasinya, Pak? Kayaknya kita butuh lebih seger deh gitu. Nanas gitu. benar. Tapi ya meskipun jujur aku pernah makan Oke. pizza topping nanas itu. Dari Hat. Ya salah satunya itu. Oke. Cuman ya memang rasanya seru. Nah cuman gini, aku cenderung lebih suka pizza yang atasnya itu seger-segeran. Seger-segeran ya kayak Fruity maksudnya gitu ya? Benar. Daging-dagingan bagi banyak orang kan akan memilih pizza dengan topping daging-dagingan ya. Atau sosis Aku lebih suka jamur, lebih suka Paprika gitu. Paprika kayak gitu. Itu menurutku lebih menyegarkan. Kenapa? Karena kan rotinya itu yang kerasnya itu Iya. itu kan sudah berat kan. Ditambah dengan yang seger-seger itu aku menurutku lebih enak rasanya. Berarti kalau ada 5 pizza nih, kamu akan nongkrong di bagian yang banyak paprikanya itu. Nah, itu dia, setuju. Oke. Iya. Sementara banyak orang menghindarinya kan. Iya, benar. Paprika di pizza itu the best. Tapi di pizza 5 tuh bagian yang paling underrated apa? Boxnya. Iya dong. Biasanya tuh yang paling lama habis tuh yang Sosis. keju. Oh, yang keju doang. Keju doang. Yang keju doang. Polosan. Benar. Karena berasa tidak ada apa-apanya kan. Iya, tapi kita ngomongin 5 pizza di sini enggak, Pak? Gak apa. Oke, lanjut. Kita makan dulu burgernya. Kita makan dulu. Kita makan Oh, dulu. gila.
Oke, lanjut. Kita Mbak, kalau kita ngomongin fast foodan, Oke. fast food kan, bener Fast kan? food, fast food. Salah satu fast food yang paling banyak dijumpai itu adalah French fries atau kentang goreng. Kentang goreng. Tapi menurutku ya, kentang goreng itu punya misteri. Kenapa? Kenapa kentang goreng itu hanya enak di 5 menit pertama? Habis itu kayak kehilangan itu cita rasanya itu gak sih? Jadi kalau kamu pesan kentang goreng harus dihabisin dalam 5 menit pertama. Sepakat, bener. Oke. Harus gitu. Karena kalau setelah itu kayak dia tuh kayak charmnya tuh hilang gitu loh. Iya kayak ya. Iya udah, bener-bener. gitu. Dan fun fact-nya kalau misalnya kita beli mix platter gitu kan. Kentang goreng paling akhir habisnya. Benar. Itu kan selain karena banyak, cuman ya karena mungkin karena Ya biasa aja. biasa aja dan kita memakan yang lain dulu sehingga sudah lewat dari 5 menit. Oke. Coba itu 5 menit sebelum 5 menit langsung dihabisin. Enak itu. Bener Tapi bener sih. menurutmu kenapa? Pertama karena udah dingin ya pastinya ya. Terus juga karena rasanya tuh ya cuman kentang Gurih. sama asin-asin dikit gitu. Iya benar. Itu dia kan berarti kan karena sudah dingin nanti agak melempem, nggak kriuk lagi ya, gitu benar. kan. Keanginan kalau Keanginan kata Wong Deso. bener. Nah itu dia makanya kalau sampai ada kentang goreng yang bisa masih kres sampai akhir itu luar biasa. Luar biasa, benar. Nah tapi ada memang beberapa tempat yang french friesnya itu bisa sampai akhir itu masih kriuk. Oke. Cuman dengan risiko tersendiri. Keras jadinya. Keras, benar. Alot ya atau alot ya. Oh enggak, teksturnya itu tidak. Biasanya kan kalau kentang goreng itu Luarnya crispy, tapi tidak yang sampai kaku kan. Oke, ya, nah, kalau benar. yang akan bertahan sampai akhir itu biasanya kaku dari depan sampai belakang. Oke. Dan memang penyimpanannya itu tersendiri gitu. Nggak tahu harus digoreng saat masih beku atau gimana. Aku juga belum pernah bekerja di kitchen. Tapi ada nggak sih yang ngasih kentang goreng tuh yang beneran habis dari kentang terus dipotong gitu, bukan yang frozenan gitu. Ada. Cuma lebih effort aja sih. Iya sih. Dan itu pasti biasanya harganya lebih mahal dan Karena mungkin- real kentang kan. Betul, real kentang. Mungkin di beberapa tempat yang homemade-homedean gitu, itu mungkin ada yang Oke. masih membuat itu. Ada juga yang wedges gitu kan. Ya, Bedanya benar. potato wedges sama french fries apa? Potongannya. Cuman beda potongannya. Wedges itu lebih gede gitu ya. Lebih gede. Nah, makanya itu kalau ada potato wedges biasanya aku kan pilih potato wedges. Oke, karena lebih ngentang gitu Lebih rasanya. ngentang dan meskipun dia agak dingin tetap enak. Bukan kalau kentang goreng kan kalau pertama itu crispy agak crispy kemudian nanti melemem kan. Nah, Ya. kalau wedges itu sampai akhir pun tetap Tetap memang kayak kentang. akan ada tekstur lembutnya itu. Ya, benar. Tidak dituntut untuk crispy. Tapi kamu beli di pinggir jalan aja, Mas. Apa itu? Kentang stick, stick kentang. Yang sama cimol itu kan. Yang sama cimol yang biasanya pakai bumbu balado. Iya, udah. gitu. Iya sih, itu enak sih. Itu aja. enak sih, benar. Nggak usah di. Itu ditunggu berapa lama pun tetap akan enak itu. Tetap akan enak, Jadi benar. stick kentang lebih enak daripada french fries di restoran fast food Ya. multinasional. Stick kentang di warung cimol. Di samping sana Dharma. Ya. Di kaki 5 itu underrated, guys. Betul, betul, betul. Oh, paling enak tuh di samping UAD kampus 3. Oh iya, ada Benar, itu. ada. Stick kentang itu. Stick kentang legendaris di situ, Pak. Oh, legendaris itu. Oke, tadi udah kentang ya. Kita sama masih goreng-gorengan juga. Fried chicken itu kulitnya wajib dimakan terakhir. Kamu setuju nggak? Enggak. Save the best for the last, Pak. Ya, itu the best. Cuman kalau aku malah the best harus dihabiskan di depan. Di depan duluan. Di depan dong. Jadi Enak habis- ngapain disimpan di akhir, Pak? Habis itu ayamnya telanjang gitu. Iya, ayam, apalagi kalau yang fresh habis digoreng itu kan. Oke. Habis di kulitnya dibuka, itu kan masih panas kan. Benar. Kamu mau makan yang panas itu, tanganmu melepuh dong. Jadi kulitnya duluan. Kulitnya dulu karena relatif lebih cepet dingin. Oke. Masih kriuk. Habis itu baru makan dagingnya. Kulitnya memang setuju. Kulit ayam itu adalah salah satu makanan terenak di multi semesta. Oke, di semua universe. Di semua kayaknya. universe. Ya. Cuman kalau terakhir enggak. Harus di depan. Harus di depan ya. Jangan save the best for the last. Justru karena dia terbaik didahulukan. Kasian dong orang-orang terbaik kalau selalu diterakhirin. Biasanya gitu sih. Nah kan makanya jadi aku adil sejak dalam pikiran. Oke. Yang terbaik duluan. Meritokrasi. Nah, terbaik kok belakangan. Nah, itu. Terenak kok belakangan. Tapi biasanya orang yang nyimpen kulit ayam di terakhir diambil temennya. biasanya. Nah itu dia karena dianggap nggak suka kan. Iya, kamu nggak suka nih? Oh, gitu. Ambil gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sebenarnya tim yang makan duluan. Makan duluan. Enggak, sorry. Aku tim yang harus ada di setiap gigitannya. Oh jadi kamu bisa pecah-pecah. Ya, jadi jadi serpian-serpian kecil. ada daging, terus aku ambil kulitnya, ada nasinya gitu. Oh ya itu Jadi itu adil. sekte lebih aneh sih. Enggak dong, enggak Itu dong, kamu enggak dong. artinya mencampurkan yang terbaik dengan yang mediocre itu, Pak. Jadi netral rasanya. Netral kan? Netral gitu. Iya, Jadi tidak- aku tidak kehilangan
gairah memakan ayam goreng ini sampai akhir gitu. Kamu mencoba adil kayak gimana pun Tetap tidak kurang. mungkin Nggak cukup sih. kulit ayam akan ada terus sampai akhir jika kamu Nggak cukup sih. bagi-bagi. Biasanya cuma 3 sampai 5 gigitan awal doang nggak ada. Habis itu ya tidak terasa apapun gitu. Tapi memang sih menurutku kalau misalnya enak ya udah makan yang Duluan aja. Oke. Terakhir ngapain? Krisna tuh biasanya makan terakhir dia. makan terakhir dia. Kamu pernah makan baksonya dimakan terakhir nggak? Emang gitu dia? semuanya. Kuahnya dulu. Semuanya dia. Kuahnya dulu yang diminum sampai habis. Iya. Bihunnya Mangkoknya dulu. kalau bisa dimakan tuh mangkoknya. Baru baksonya. Iya. Kamu pasti makan es krim kon yang kamu makan konnya dulu kan? Sugangnya gimana, Pak? Iya kan? Es krimnya belakangan kan? Itu analogi yang bagus sih. Iya kan Itu bener. analogi yang bagus sih. Kalau kamu makan save the best for the last, kalau makan es krim berarti yang dimakan konnya dulu. Baru es krimnya. Nah, yang terbaik harus dihabisin dulu. Ya, analogi yang bagus. Karena itu dia diciptakan buat itu. Karena dia enak, karena dia terbaik. Dahulukan. Bener. Harus bener. adil. Psikopat orang yang Tapi aku kalau makan es krim juga yang pakai kon ya, barengan. harus Jadi ada setiap es krim ada konnya. Iya sih, bener sih. Jadi aku gigitannya tuh nggak pernah dari atas gini, tapi dari samping. Dari samping. Terus nanti kalau Gigitan kelima bocor es krimnya. Oke, lanjut. Oke, apa kita makan burger lagi? Makan burger lagi dong. Oke, kita tadi udah ngomongin fast foodan. Sekarang kita ke fast drink. minum kopi hitam saat makan burger itu nggak masuk akal. Bos, aku makan apapun minumnya kopi, Bos. Biasanya soda dong kalau minum Normalnya orang makan burger minumnya soda atau mineral kan? Mineral. Normalnya kayak gitu. Netral dong. Cuman kopi itu, apalagi ice black, itu juga cocok untuk menemani burger. Kenapa jadi cocok? Karena pekat, seger, fresh. Oke. Sementara burger, apalagi kalau kita mau cheeseburger ya, itu kan sudah berat, gurih, ketemu yang pahit, pekat, seger, pecah itu di mulut. Soda, Seger, tapi manis. manis. Nah itu dia, bayangin ya, seporsi burger, Oke. kalorinya sudah berapa? Udah ngomongin kalori dia. Oke. Halo Begen. Kopi itu rendah banget kalorinya, mendekati 0. Oke. Jadi kamu tidak bersalah makan burger habis itu nyeruput ice long black. Jadi ini mazhabnya enak atau sehat? Enak dan sehat, kalau bisa dapat dua-duanya kenapa tidak? Oke. Burger dan cola enak doang. Burger dan air mineral menyegarkan doang. Sehat. Tapi tidak terlalu enak. Tapi tidak terlalu Biasa enak. aja, biasa Ya, aja. Oke, netral. oke. Tapi bayangin kalau burger dan ice long black itu sudah dua-duanya enak. Less kalori juga, terbaik itu. Aku bahkan makan soto kopi, Pak. Ini sering jadi plesetan. Apa? Soto kopi. Soto kopi, benar. benar. Cuman Oke. menurutku kayak itu. Jadi menurutku ada tempatnya. Burgernya enak, kopinya enak. Itu juara. Tapi karena kamu setiap makanan selalu pakai kopi, apa menurutmu makanan yang paling nggak cocok diminum dengan kopi? nasi padang nggak cocok. Nasi padang nggak cocok Nasi padang sama nggak kopi. cocok. Kenapa? Karena itu terlalu berat. Terlalu Terlalu rendangnya itu terlalu pekat kan. Oke. Enak. Habis pulang makan nasi padang baru nyari kopi. Oh, nggak Tapi bisa sambil tuh. Nggak bisa sambil Oke. gitu. Nasi padang makan dulu habis itu nyari kopi. Tapi kalau burger easy dengan kopi masih cocok. Oke. Steak pun tak makan pakai minumnya pakai kopi. Serius? Serius? Lah kenapa tidak? Berat loh steak. Kopi? Tidak. Kan sama nasi padang tadi. Enggak, tapi kalau steak itu setidaknya kan bisa pelan-pelan. Nasi padang kan harus gini kan? Oke, Harus oke, gini kan? oke. Dan belepotan. Oke. Kamu tau nggak bedanya kopi-kopi style Itali dengan kopi-kopi style Australia? Beda style barnya. Enggak, kalau barnya justru relatif sama. Oh iya. Karena fun fact-nya, kopi-kopi style Australia itu mengadaptasi kopi-kopi dari Italian style. Oke. Karena sejarahnya dulu imigran dari Italia itu setelah Perang Dunia II itu kan banyak yang di Australia dan Selandia Baru mereka tuh membawa konsep bar orang Italia. Iya, oke. Nah tapi Bedanya? perbedaannya tuh gini, orang Italia itu sangat stick to the basic. Oke. Kayak kopi itu harus gini. Nah, Ada pakemnya. Ada pakemnya. Oke. Orang Australia itu lebih eksploratif. Makanya kalau di Italia itu espresso dengan gula itu masih umum dan espresso itu harus pekat gosong. Kalau di Australia udah kopinya sudah di roasting dengan lebih terang dan lain-lain. Oke. Penyebutan namanya juga akhirnya beda kan. Kalau di Australia kita kenal flat white,
Oke. Ada long black, ada macam-macam, ada magic juga. Oke. Kalau di Italia ya kita kenal americano, espresso, cappuccino, cafe latte dan lain-lain. Jadi penamaannya beda, ada yang sama tapi ada yang beda, kulturnya beda dan rasanya jauh berbeda. Karena kalau yang di Australia itu lebih eksploratif. Lebih bisa menerima itu perkembangan. Nggak terlalu stick di pakem-pakemnya tadi ya. Kalau orang Italia semuanya kayak gitu nggak sih? Pizza itu harus gini, spaghetti itu harus gini, kopi itu harus gini. Banyak kan ngatur nih orang Italia. Itu lahir dari sana kok. Iya sih. Jadi ada Italian style dan Australian style. Nah, Australian style itu yang lebih eksploratif. Italian style yang lebih tradisional. Indonesia nggak mau bikin? Apa? Indonesian style. Iya. Nah, biasanya Indonesia itu biasanya yang menggabungkan duanya. Kadang ada long black juga, ada americano juga. Kadang ada cafe latte, ada flat white juga. Itu kan sebenarnya kan dicampurkan kan gitu. Nah, kan kalau misalnya yang kopi-kopi style Italia itu kan lebih tradisional kan. Jadi secara definisi, sebenarnya espresso itu minuman tradisional, Pak. Kayak jamu kalau di kita. Kayak jamu mungkin. Espresso itu minuman tradisional Italia. Di sini wah modern ya. Iya, culture nih bro, espresso. Iya, sementara kopi itu tradisional ditinggalkan. Iya ya. Itu di Indonesia kayak beras kencur kayak. Broto Wali. Nah, kamu sadar nggak kalau sebenarnya orang Indonesia, terutama orang kampung, itu lebih suka kopi-kopi style Italian karena lebih simpel. Bukan, karena lebih pahit. Jadi kopi-kopi Italia, kalau kita ngomong Italian roast, itu kopi yang di roasting sangat gelap. Gosong kinclong-kinclong sampai kayak kurma. Jadi kopi rasanya kayak kurma. Rasanya bener-bener cuman pahit, pekat, gosong. Sementara yang di Australia dan lebih di dunia ya? kan lebih light kan. Nah, orang kampung di tempatku terutama itu lebih suka kopi yang pahit, pekat, Pak. Kopi ireng biasanya. Kopi ireng itu Italian roast, Pak. Kopi ireng itu Italian roast. Nyangrainya pakai wajan nggak apa-apa, tapi itu Italian roast, Pak. Secara tidak langsung mereka tuh sudah menerapkan budaya Italia di Jawa. Luar biasa. Di roasting gelap bahkan kadang sampai hancur saat proses sangrai. Enggak Mas, itu jadi arang Mas. Jadi arang, tapi kan makin gelap makin gosong, tambah gula. Jadi orang Italia juga kopi hitam pekat, espresso pakai gula. Orang Jawa di kampung kopi sebelum ireng, bertani, sebelum ngarit, kopi hitam, gula merah. Cakep itu. Itu dia. Untuk menutup episode kali ini, ternyata orang kampung itu Italiano sekali. Jadi jangan remehkan selera orang kampung, kan itulah seleranya orang Italia. Jangan remehkan Gennaro Gattuso. Apa itu? Del Piero. Paolo Maldini. Itu aja teman-teman episode PMS kali ini. Kami akan melanjut makan ini sampai habis. Sekali lagi terima kasih Suburbans buat teman-teman yang mau burger terenak in this town. Datang aja. Datang ke Suburbans. Kedembangan.